kupas tuntas Google Form untuk pendidikan tentunya, part 2. Jadi sesi kali ini adalah sesi part 2, Semarang 30 Maret 2020, kuliah umum tentang Google Form part 2, yang bentuknya seperti ini, gambarnya warnanya ungu, tulisannya Google Form. Cek aja link ini, ada sesuatu yang menarik pastinya dari link ini dan dari QR yang ada. Silahkan di scan aja. Saya sudah bahas tentang pendukung dari Google Form. Google Form masuk ke dalam Google Classroom sebagai LMS untuk kelas virtual atau kelas maya, dari mulai install kelas, install Classroom, unduh dan fitur Classroom apa, manajemen Classroom, manajemen ujian online, sampai dengan Classroom saya sinkronkan dengan platform yang lain. Sudah saya bahas. Untuk tatap mukanya, tatap muka online sudah saya bahas dengan siswa Webex versi 1 dan versi 2. Sudah saya bahas, linknya sudah ada di sini. Selanjutnya, jika menginginkan media yang lain yang sekarang lagi paling booming menurut saya sekarang adalah Zoom. Zoom menggunakan PC ataupun laptop, menggunakan handphone atau tablet sudah saya bahas, dari mulai akun, membuat akun sampai dengan simulasinya. Itu sudah saya bahas semuanya, ada di link ini. Selanjutnya pengumuman dulu ya. Bagi Bapak Ibu atau siapapun yang menginginkan tentang materi berupa PPT, PDF pada sesi ini, silakan unduh pada kolom deskripsi di bawah video. Jika ada yang belum paham di mana kolom deskripsi itu berada, saya simulasikan sedikit. Jadi kalau masuk ke YouTube nih, di bagian bawah video kan ada judul. Di bawah judul ada tulisan. Nah, tempatnya ada di sini tepatnya. Silahkan yang warnanya biru tinggal diklik, diunduh, bisa Bapak Ibu pakai sebagai panduan menggunakan teks berupa PPT ataupun PDF. Hampir semua video yang baru-baru saya buat, saya sertakan link untuk mengunduh PPT-nya ataupun PDF-nya. Cerita sedikit Google Form, kan udah biasa, ya biasa banget, udah banyak yang bahas. Saya aja udah bahas Google Form sampai dengan 12 part, sampai dengan 12 part maksudnya. Nih, dari mulai pembuatan Google Form formulir menggunakan Google Form multi spreadsheet, sampai dengan password ataupun token Google Form, sampai dengan bagaimana setting Google Form buka, rilis, tutup, limit dan sebagainya sudah saya sertakan. Bagaimana Google Form muncul di notifikasi email, terus bagaimana mengenerate sertifikat sehingga mengisikan Google Form ada sertifikat yang terkirim, sudah saya sertakan. Soal online dengan security sederhana sudah saya buat tutorial, dengan listening menggunakan Google Form juga sudah, kuesioner online menggunakan Google Form juga sudah, Google Form membuat soal diacak dan ditambah token saya sudah, 11 soal online tanpa ketik, copy dan paste juga sudah, tips suara menjadi teks dan menerjemahkan otomatis itu juga sudah. Jadi ditambah dengan sesi 1 yang lalu, berarti tentang kuliah umum part 1 dengan Google Form, berarti sudah ada 13 video tutorial yang kayak gini nih. Yang ini nih, yang bagian ini nih, saya sudah rilis 2 hari yang lalu kaitan dengan part 1 pengenalan Google Form, ini juga sudah saya bahas. Silahkan, jadi silahkan dipelajari aja. Walaupun sudah ada 13 video tutorial, ternyata masih banyak yang DM ke saya, masih minta dibuatkan Google Form video tutorial tentang Google Form. Banyak yang DM lewat Messenger ataupun lewat Instagram. Banyak yang menanyakan bagaimana cara menanyakan tentang ini dan itu tentang Google Form, atau di kolom komentar di YouTube itu seringkali juga banyak menanyakan tentang Google Form. Oke, kita bahas lagi Google Form pelan-pelan. Yuk kita mulai pelan-pelan dari awal ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya, masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama.
Dan bismillah, mohon doanya, satu hari satu video tutorial. Yuk. Di part 1 itu kemarin sudah dibahas tentang template yang ada di Google Form. Ada 17 template, dari mulai template personal, template work, dan template education. Saya tidak mungkin ulas satu-satu karena sudah dibahas kemarin di part 1. Saya akan bahas template Google Form terutama yang digunakan untuk edukasi, untuk pendidikan. Saya bahasnya yang ini, terus kita mulai praktek membuat yang ini, membuat blank quiz untuk dipakai apa saja nantinya. Kita bahas mulai sekarang. Kita mulai dari awal banget ya. Kita mulai membuka Google Chrome. Setelah itu masuk ke Google, akan muncul tampilan seperti ini. Jika di sininya di bagian pojok kanan atas sudah terlihat ada gambar atau ada tulisan akun, maka itu membuktikan bahwa browser Bapak Ibu memang sudah sign in atau sudah mendaftar. Maka kita bisa langsung masuk ke drive-nya dengan cara titik kotak di sini, titik 9 diklik, maka akan mengarah ke drive. Misalkan belum, saya anggap belum, ini berarti saya sign out dulu, saya log out dulu. Posisinya adalah, saya keluar dulu, posisinya adalah seperti ini. Posisinya adalah diminta login, maka kita tidak bisa masuk ke drive-nya kita masuk ke sini, maka harus login dulu. Misalkan saya klik, kita tidak bisa mengarah ke drive-nya kita, pasti ada permintaan untuk login. Saya ulangi, jika saya klik di sini belum muncul akunnya, maka kita harus login dulu. Login boleh lewat yang tombol login ini atau boleh lewat sini. Yang kalau lewat sini berarti login ke akunnya Google dulu. Kalau yang ke sini berarti mengarah ke akun-akunnya Google. Sama sebetulnya, tidak ada bedanya. Kalau saya mau ke Gmail berarti lewat Gmail, dan browser itu sudah dianggap login untuk semua tab-tab yang muncul nanti di sini. Tab-tab ini maka sudah login di akunnya Google. Akunnya Google apa ya? Gmail itu sendiri. Berarti saya tak langsung login dulu. Login, pilih salah satu. Setelah itu masukkan password seperti biasa. Setelah itu pasti akan muncul ini. Nah, di sini sudah login, tanda bahwa di sini sudah login. Menu-menu yang ada di Google, aplikasi Google sebetulnya banyak. Jadi dari satu akun tadi, satu akun email, sebetulnya kita dikasih Maps, dikasih browser, dikasih akun YouTube, dikasih akun Gmail, dikasih Drive, dikasih kalender, terjemahan, berita, banyak macamnya, sampai dengan Google Duo, Google Hangout, Google Classroom yang kemarin kita bahas, Spreadsheet, Google Slide, Google Doc, dan sebagainya. Banyak sekali yang difasilitasi oleh Google. Saya tidak explore ke situ. Untuk sesi kali ini saya explore-nya ke Google Form. Google Form tempatnya ada di Google Drive. Saya klik Google Drive. Google Drive adalah storage dari Google yang disediakan oleh Google sebanyak 15 GB. Di sini saya baru pakai 8 GB. Sampai dengan 18 GB jatahnya kita. Terus membuat membuat Google Drive, Google Form, tempatnya di mana? Tinggal kita klik new di sini. Setelah itu more. Saya ulangi, dari bagian new. Setelah itu di sini kan munculnya banyak. Kalau mau mengupload berarti di sini mengupload file, mengupload folder, membuat dokumen, membuat spreadsheet ataupun Excel kalau yang biasa kita kenal, Google Slide atau yang biasa kita kenal PowerPoint. Disinilah tempatnya. Jika mau membuat Google Form, tinggal kita klik more. Setelah itu form. Kalau panah ini saya klik ke arah template atau ke blank form. Kalau ke blank form sebenarnya tidak lewat panah, langsung dari sini saja, langsung klik juga boleh, langsung arahnya ke blank form. Saya ke template dulu, klik template. Template yang ada kemarin sudah saya terangkan, ada mulai dari personal,
personal sampai dengan work sampai dengan education. Di sisi education kemarin dari mulai blank, quiz, sampai dengan macam-macam assessment dan sebagainya. Di sesi sekarang saya akan mencoba praktek Google Form untuk quiz ataupun ulangan. Saya cobakan, berarti saya ke blank quiz. Oh iya, sebelumnya saya jadi lupa, mumpung saya ingat. Kita bekerja di Google Form, semuanya auto save, tidak ada tombol save sama sekali. Jadi apapun yang kita kerjakan save, selalu auto save. Tulisannya di sini tempatnya. All change save in Drive. Jadi kalau saya mengetikkan ini sesuatu, misalkan coba, maka di sini ada tulisan saving. Nah, dia sedang automatically save. Maaf kalau bahasa Inggris saya belibet ya. Automatically save dia. Jadi tidak ada tombol save di sini, adanya langsung auto save saja. Tempatnya di mana? Oh ya, sekaligus tempat ini di mana? Tempat form itu nanti nyimpennya di mana? Sebetulnya sama seperti kita membuat sebuah file di komputer kita. Komputer offline kita membuat folder dulu di My Document, di drive A, di drive D, drive F, folder apa dan sebagainya. Di sini pun berlakunya sama. Kalau tadi saya membuatnya dari sini awal new terus Google Form, maka dia munculnya kayak di home-nya. Berarti di drive-nya nanti akan muncul yang kita buat. Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, loncengnya juga dipencet, karena dengan subscribe maka kita akan tetap terkoneksi. Subscribe itu gratis dan akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Like jangan lupa, share jika memang dirasa video ini menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Akan saya coba membuat video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Saya akan coba namai, kalau ini kan judul quiz, yang di bagian ini adalah nama filenya lah, nama formnya. Saya namai misalkan coba 30 Maret. Ya, saya namai. Di sini terlihat bahwa all change save in Drive, berarti semua sudah tersimpan. Setelah itu saya tutup. Kita lihat posisinya dia ada di mana. Posisi kuis tadi yang saya namai coba 30 Maret. Ini berarti berada di home-nya. Kalau saya bilang berada di drive-nya, kita scroll ke bawah, coba 30 Maret. Harusnya sudah ada. Coba 30 Maret, bentuknya form. Ya, ini tempatnya. Coba 30 Maret. Kalau saya zoom di sini, saya klik coba 30 Maret, klik 2 kali, maka akan mengarah ke yang tadi. Ini coba 30 Maret. Ini adalah form yang kita buat. Misalkan agar posisi ini tidak berada di home tapi berada di folder tertentu sehingga kita mudah mengaksesnya, karena nantinya antara question di sini sama responnya nanti bisa kita export menjadi spreadsheet atau menjadi Excel. Agar file form ini nanti menggandeng bersama spreadsheet dan kita tidak kececeran mencari filenya, maka manajemen folder perlu kita lakukan. Saya buat di sini move to folder. Ini berarti dari bagian home saya pindahkan ke folder tertentu. Misalkan, atau ya misalkan lah saya pindah dulu, mau dipindahkan ke folder yang mana. Ini kan posisi yang ada di My Drive nih. Saya pindahkan ke folder yang mana? Misalkan saya pindahkan ke buat folder baru. Berarti di bagian yang ini, new folder. Tambah di sini saya tambah misalkan project 30 Maret misal saja. Project 30 Maret. Saya checklist di sini, checklist, create folder. Project 30 Maret sudah ada. Sekarang kita move. Maka terlihat bahwa coba 30 Maret has been moved.
to my drive, dari my drive ke project 30 Maret. Kalau mau undo berarti di sini kembalikan, kalau dismiss berarti nggak usah. Saya coba cek sekarang posisi coba 30 Maret tidak lagi berada di my drive, tapi berada di my drive di dalam sebuah folder. Kita cek posisinya, berarti tidak lagi di luar seperti ini, tapi dia berada di project 30 Maret di sini. Project 30 Maret. Project 30 Maret kalau saya klik 2 kali maka mengarah ke folder, ke drive tadi, ke form kita tadi ini. Ke form kita, saya klik 2 kali maka akan mengarah kembali ke yang tadi. Coba 30 Maret. Oke, sudah sampai di sini. Semoga tidak ada pertanyaan. Saya pakai metode yang pelan karena saya dikritik oleh beberapa kawan-kawan kalau menjelaskan jangan terlalu cepat. Oke, saya buat sepelan mungkin. Bagi yang sudah canggih, sudah hebat, mohon di skip saja, mohon bersabar ya. Yang kedua, saya coba terangkan kaitan dengan menu yang ada. Menu yang ada di sini, kalau mau di sini adalah add-on. Sementara saya belum memakai ini dulu. Add-on adalah pengaya yang nantinya ini dipakai untuk banyak hal. Untuk form builder, publisher saya belum kesini lah. Ini masih standar dulu saja. Customize theme. Temanya mau di customisasi, misalkan warnanya saya ganti jadi warna biru, berarti ini latarnya menjadi biru. Saya ganti warna oranye, berarti menjadi oranye, dan seterusnya. Ini akan terlihat latarnya nanti akan berubah. Saya pakai warna yang cerah saja, misalkan oranye ini. Selanjutnya kalau mau menambah header adalah di bagian atasnya ini, kepalanya, kepala form. Kalau mau ditambah header tinggal di sini, choose image. Kita ambil dari komputer kita boleh, tinggal ngupload, atau mau ngambil dari foto kita yang ada di drive juga boleh, mau upload dari komputer boleh, atau mau ngambil tema yang sudah ada. Misalkan karena ini adalah untuk sekolah, nanti saya pakai untuk quiz, misalkan saya pakai yang temanya tema sekolah, berarti saya pakai yang inilah, gambar buku misalkan. Tinggal saya klik insert, maka headernya nanti akan muncul. Selanjutnya jika mau mengganti fontnya, font bawaannya adalah seperti ini. Saya nggak tahu fontnya font apa, font basic namanya. Font basic tulisannya menjadi seperti ini. Misalkan fontnya mau saya ganti, misalkan saya nulis di sini dulu, menambahkan di sini fontnya saya ganti font apa ini, dekoratif, maka menjadi bentuknya seperti ini. Ini suka-suka aja, selera sih sebetulnya. Saya jarang sekali mengganti, ini juga jarang banget mengganti font-font yang ada di sini. Saya pakainya biasanya yang defaultnya basic saja. Tapi terserah Bapak Ibu mau diganti yang mana juga monggo. Itu yang penting selera saja. Selanjutnya untuk bagian tema tadi sudah. Selanjutnya ada gambar mata di sini, ada gambar preview atau peratinjau kayaknya kalau bahasa Indonesianya. Tinggal saya klik, maka tampilan nanti di peserta seperti apa. Tampilan di peserta yang akan mengisikan ini, atau di siswa nanti tampilannya menjadi seperti ini. Itu peratinjau. Selanjutnya bagian setting. Setting nanti terakhir sajalah. Untuk setting ini menjadi apa nanti di bagian terakhir dulu saja. Saya cobakan ke soal. Ini berarti kalau saya mau isikan, misalkan ini saya jadikan menjadi sebuah soal ulangan, berarti saya namai judulnya adalah ulangan harian 1, misal saya namai. Terus seringkali saya selalu menambahkan deskripsinya di sini. Deskripsi dari ulangan harian 1 ini, misalkan ulangan harian 1 materi aljabar misal. Setelah itu di sini deskripsinya selalu saya tuliskan. Deskripsi misalkan saya tuliskan kerjakan dengan seksama Terus saya seringkali ini ke anak-anak, saya titip pesan ke anak,
prestasi saya biasanya menambahkan ini, kerjakan dengan seksama, prestasi adalah tujuan tapi kejujuran adalah utama. Biasanya saya sisipkan itu ke anak-anak. Saya cobakan ini sedikit berbeda ya, biar tidak sama dengan yang biasa lazim ada. Terus kita masuk ke pertanyaan ke-1. Pertanyaan ke-1 yang paling sering terjadi adalah bukan langsung soal, tetapi nama siswa dulu. Nama siswa berarti bentuknya di sini adalah di sini banyak. Jadi bentuk tipe soal ini saya namai soal lah, karena tampilannya nanti kan harus berupa seperti soal, harus mengisikan, harus menjawab sehingga dianggap soal. Pilihannya adalah jawaban pendek, jawaban panjang atau paragraf, pilihan ganda, checkbox, drop down, atau di scrolling nanti ketemunya file upload, linear scale, multiple choice grid, sama checkbox grid, atau date atau time. Nanti ada settingannya satu-satu. Yang pertama, karena ini adalah sebuah nama, berarti jawaban pendek. Jawaban pendek. Di sini biasanya saya tambahi ini, deskripsi. Sebuah deskripsinya saya nambahi, isikan nama lengkap. Boleh juga dikasih contoh, misal Adi Wijaya misal. Ini sehingga anak-anak tidak ada lagi alasan bahwa dia bingung, itu nggak ada. Kalau tampilannya seperti apa tinggal kita klik preview, nanti tampilannya kayak gini. Isikan yang pertama berarti nama, oh ini ada salah, nama lengkap misal. Saya ganti dulu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa settingan. Settingan yang pertama adalah tulisannya required, atau kalau bahasa Indonesianya wajib diisi. Maksudnya apa? Jika ini tidak kita nyalakan, ini nyala maksudnya. Jika ini tidak kita nyalakan, maka menunjukkan bahwa soal ini bisa tidak diisi. Boleh tidak isi, tapi begitu ini saya required atau wajib diisi, maka siswa tidak bisa submit atau tidak bisa mengirimkan ulangan ini tanpa melewati ini tadi. Sudah. Selanjutnya boleh menambahkan tanda plus dari ini, berarti pertanyaan kedua, atau boleh juga diduplikat. Saya tambah plus dulu, plus berarti ini pertanyaan kedua. Saya misalkan kelas. Kelas di sini boleh kita isikan bentuknya bentuk jawaban pendek juga boleh, tapi seringkali saya meminimalisir siswa mengetik. Jadi seringkali saya meminimalisir siswa mengetik, saya ambilkan posisinya, datanya sudah saya siapkan. Jadi bentuknya adalah multiple choice, jadi bentuknya pilihan ganda. Bukan pilihan ganda, anak harus memilih salah satu. Saya siapkan, daripada saya ngetik satu-satu, saya siapkan datanya. Saya buka data kelas saya. Ini misalkan kebetulan di sekolah kami jumlah rombelnya per angkatan itu ada 19 kelas. Jadi di sekolah kami sekolah 4 tahun, sehingga di kami ada 19 kali 4, kurang lebih ada 72 rombel. Jadi bisa jadi anak-anak menuliskan nama kelasnya itu kan tidak seragam. 10 bisa diisikan angka 10, terus tidak X, huruf besar dan huruf kecilnya kan nanti tidak sama. Tujuannya adalah saya samakan saya samakan ini agar nantinya bisa menjadi seragam. Sorting akhir nanti pada saat perekapan data itu lebih mudah. Ini misalkan kelas 11, saya tinggal kopikan saja, klik kanan, saya copy, saya masuk ke drive saya tadi, ke form saya tadi, tinggal di sini klik kanan, paste, maka dia akan langsung terpaste.
terpastekan, tertempelkan di drive. Jadi saya tidak usah ketik satu-satu. Selanjutnya ini juga perlu, kalau memang dirasa perlu adanya adanya deskripsi, ya silahkan. Kalau saya tidak usah lah, ini tinggal karena anak-anak tinggal klik saja. Bentuk tampilannya nantinya seperti ini. Tampilannya akan menjadi seperti ini, nama kelas. Bentuk kelas ini kan jadinya melebar ke bawah, terlalu panjang, maka perlu ada solusinya. Saya buat menjadi tampilan ini agar baik, multiple choice ini saya ganti menjadi bentuknya bentuk drop down. Kita lihat, jadi bentuknya anak memilih satu-satu, tapi bentuknya drop down. Kalau dikasih menjadi bentuk drop down, tampilannya tidak lagi ke bawah. Kita lihat bedanya dengan yang tadi. Kita preview lagi. Kita preview, tampilannya menjadi seperti ini. Jadi tidak ke bawah, tidak turun ke bawah, tapi di sini dia mengisikan nama, setelah itu dia memilih, tinggal klik maka akan bisa di scroll ke atas dan ke bawah. Tampilan di handphone juga nanti lebih praktis, lebih bagus. Selanjutnya saya tutup lagi. Ini tampilannya. Selanjutnya ini saya kasih required juga atau wajib diisi. Selanjutnya saya setelah diisikan nama kelas, biasanya saya tambahi satu lagi, yaitu di sininya adalah absen. Tujuannya apa? Tujuannya penulisan absen adalah agar mempermudah kita sesuai dengan absennya anak-anak. Jadi nanti hasil akhir di di hasil akhir siswa nanti, perekamannya berupa file Excel tadi, nanti kita sortingnya lebih bagus, database-nya lebih enak. Di sini berarti bentuknya adalah sama, multiple choice saja, sehingga anak-anak tinggal ngisikan saja. Tujuannya agar lebih mudah. Atau sebetulnya dibuat ke pendek juga boleh, anak-anak nanti tinggal mengisikan angka-angka yang ada di sini. Saya buat ke short answer aja lah, nggak apa-apa. Ini required. Selanjutnya, setelah ada seperti ini biodata siswa, maka saya nambahi, tidak lagi nambah plus, tapi saya rubah, tambahi di sini namanya section. Section adalah jeda antara atau pembeda antara posisi data diri dengan soal. Jadi saya tambahi section di sini. Tek, di sini ada section. Tampilannya nanti seperti apa? Tampilannya nanti menjadi seperti ini. Kita lihat. Preview. Di sini muncul nama, kelas, absen dan sebagainya. Setelah itu ada next. Jadi tidak turun ke bawah terus. Kalau tadi tidak dikasih section, maka dari sini turun ke bawah terus, kita scroll ke bawah terus. Tapi begitu ada section, maka dia next. Tutup. Di bagian section ini saya tuliskan biasanya adalah token. Ini sering saya bahas di beberapa video sebelumnya. Token adalah nantinya ini adalah pengaman untuk siswa. Pengaman untuk siswa dalam mengerjakan soal. Jadi ada pengamannya, kayak di UNBK ada tokennya lah. Boleh ini diisikan token. Terus token ini berarti bentuknya bentuk apa? Di sini saya deskripsikan dulu. Token adalah kode soal yang diberikan sebelum sesi. Setelah itu saya tambahi di sini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah saya isikan lagi kode soal. Nah, kode soal di sini saya buat menjadi required atau wajib diisi. Wajib diisi saya isikan di bagian sininya, namanya adalah respon validation. Saya ulangi, ini kalau saya buang. Jadi bentuknya kan short answer dan sebagainya, maka di sini tidak muncul bahwa dia itu sebuah validasi atau pengaman sebetulnya. Tetapi saya aktifkan dulu di bagian titik 3 di bawah ini. Ini banyak pertanyaan karena sebetulnya
tinggal saya klik 3. Setelah itu saya klik yang ini, respon validation, klik. Maka di sini akan muncul tentang kode soalnya tadi. Kode soalnya tadi saya namai misalkan teks saja. Tag di sini berarti bisa saya isikan 1, 2, 3 A, B, C misalkan. Huruf besar dan huruf kecil di sini sensitif sehingga besar dan kecil sangat berpengaruh. Misalkan saya ganti dulu agar kelihatan nanti berpengaruh. A-nya besar, B-nya kecil, C-nya besar. Misalkan seperti itu. Dan di sini akan muncul custom error text. Jadi jika siswa salah mengisikan token akan muncul, maaf, kode yang Anda isikan salah. Nanti munculnya misalkan seperti itu. Kita coba tampilannya seperti apa. Tampilannya seperti apa? Kita klik preview. Ini sekaligus sedikit simulasi. Berarti saya tuliskan nama misalkan Mufid. Kelasnya tinggal dia pilih. Setelah itu absennya misalkan 12, next. Maka dia mengarah ke token tadi. Token atau kode soalnya apa? Kode soalnya misalkan saya isikan 1, 2, 3 A, B, C misalkan. Submit. Maka akan muncul seperti ini. Maaf, kode yang Anda isikan salah. Karena tadi kodenya adalah sensitif. Kecil sama besarnya berpengaruh. Lanjut. Saya simulasinya nanti. Setelah itu saya isikan section lagi. Jadi ada 3 section. Section pertama adalah section biodata, section kedua adalah token, section ketiga adalah soal. Nah, saya baru masuk ke soal. Saya masuk ke soal, deskripsinya monggo mau ditambahi apa. Setelah itu saya klik tanda plus di sini untuk menambahkan soal. Soal yang pertama saya cobakan dengan ketik manual. Misalkan 1 ditambah 4, 3 sama dengan. Bentuknya pilihan ganda, misalkan ini 4, enter saja, 5, enter, 6, enter 7, enter 8 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ada 5 opsi. Selanjutnya di sini langsung muncul answer key-nya apa? Jawaban yang benar apa? Berarti jawaban yang benar 4. Poinnya berapa? Poinnya misalkan 2. Saya mau membuat soal 5 misalkan. Berarti poinnya 2. Dan nah, ini sebetulnya settingan-settingan yang ada. Selanjutnya saya akan cobakan ke menu selanjutnya adalah saya tidak ngetik ulang, tapi saya cukup copy dan paste dari soal yang ada. Saya tinggal klik tambah lagi. Atau kalau klik tambah ini dirasa harus setting-setting lagi, saya hapus juga boleh. Menghapus soal di sini. Delete. Delete berarti kembali ke sini. Saya duplicate juga boleh. Saya duplicate, maka akan muncul soal yang sama persis. Ini tinggal saya ketikkan saja soal yang lain. Misalkan 5 dikurangi 4 sama dengan, ini tinggal saya ganti 1, 2, 3, 4, 5. Secara default posisi kunci ada di sini karena ngikut yang atas tadi. Yang atas tadi kan kuncinya sudah di A. Yang ini juga otomatis kuncinya ngikut di A. Kebetulan pas benar dengan poinnya 2. Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe, loncengnya juga dipencet, karena dengan subscribe maka kita akan tetap terkoneksi. Subscribe itu gratis dan akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Like jangan lupa, share jika memang dirasa video ini menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Akan saya coba membuat video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3 saya cobakan tidak mengetik.
tidak mengetik dan tidak copy paste. Saya import question, di bawahnya tanda plus itu ada gambar panah, dia mengimport. Import question, saya klik import. Maka jika Bapak Ibu sudah pernah membuat kuis, sudah pernah membuat soal, maka akan tertampil semua form-form apa yang sudah pernah Bapak Ibu buat atau sudah pernah ada. Itu akan muncul semua yang bisa diimport. Misalkan saya mau ngambil salah satu dari yang sudah pernah, misalkan apa ya, misalkan ulangan inilah, saya nggak tahu isinya apa ini, ulangan matematika. Saya select saja, maka di sini akan muncul form itu berisi apa sebetulnya. Di sini terlihat bahwa ada di sini juga sudah ada tokennya ternyata. Di sini berarti sebetulnya tadi kita sebetulnya tidak usah membuat lagi juga bisa. Jika kita sekali saja membuat paket soal, tinggal kita import question tadi, maka bisa langsung dapat semuanya. Atau form itu nanti kita copy saja. Jadi membuat data diri siswa dan sebagainya, nama, kelas, absen, token itu tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Tinggal form itu kita copy lalu kita ganti saja soalnya. Kita coba misalkan ini. Nah, ini satu soal saja, misalkan mau saya import question, maka akan muncul satu soal. Di sini terlihat bahwa hasil dari ini soalnya. Dan di sini juga langsung muncul jawabannya itu apa. Tapi di sini hanya 4 soal ya, saya tambah lagi misalkan di sini dia belum standar misalkan 90, misal saja ini saya namai, dan di sini sudah ada poinnya, sudah ada kunci jawabannya juga sudah ada. Misalkan mau saya import lagi soal yang lain, ini sudah 1, 2, 3. Ada pertanyaan juga, bagaimana jika bentuk soalnya itu bentuk soal equation, bentuk soal yang rumit-rumit, rumus-rumus misalkan, bisa nggak Google Form mengakomodir? Bisa saja, kita coba praktekkan ya. Saya klik tanda plus, saya tidak import, saya klik tanda plus agar menjadi kosong. Ini berarti soal kosong di sini terlihat. Saya akan cobakan soal bentuk soal yang rumit-rumit. Nah, ini misalkan, ini saya punya soal-soal yang bentuknya bukan lagi rumit loh, bentuknya bukan lagi equation. Ini sudah lumayan. Nah, atau yang ini bolehlah nomor 9 misalkan. Nah, ini bentuk soal nomor 9 akan saya cobakan, akan bisa nggak diakomodir oleh soal ini. Caranya adalah cara yang paling sederhana, sedikit barbar memang caranya, tapi nggak apa-apa, tapi itu tetap efektif. Bentuk ini soal nomor 9 dari opsi A sampai dengan E itu kita jadikan gambar. Tentunya yang warnanya merah saya buang dulu, atau maksudnya dibuat menjadi warna yang sama. Ini saya buat menjadi warna hitam dulu sehingga terlihat kuncinya adalah A. Maka saya di bagian pojok bawah di bagian set saya tuliskan snipping tools yang paling sering saya pakai. Ini saya pakainya snipping tools. Saya klik snipping tools, setelah itu saya klik new, saya jadikan ini menjadi sebuah file gambar. Saya klik kiri tahan, setelah itu gerakan area mana yang mau kita ambil, misalkan area ini, lepas. Berarti inilah yang akan kita ambil. Soalnya sudah kita dapatkan, tinggal kita simpan. Kita simpan file snipping ini di mana? Misalkan saya simpan di paling gampang saya simpan di desktop lah misalkan, agar mudah mencarinya. Ini misalkan nomor 4 misalkan. Saya namai nomor 4. Saya simpan di desktop agar mudah. Nomor 4 simpan sudah. Sekarang saya kembali ke ini. Berarti soal ini saya ambil. Saya tinggal unggah saja, ada gambar, ada tulisan gambar ini. Saya klik, setelah itu saya upload, browse.
Saya upload, posisinya tadi ada di desktop. Saya namai nomor 4 tadi. Nomor 4 mana? Ini nomor 4, saya klik. Setelah itu open. Ini proses mengunggah. Sudah, ini lagi proses mengunggah. Sudah, berarti soalnya sudah ada. Setelah itu untuk optionnya berarti tinggal diisikan A, huruf besar saja, A, B, enter lagi. Ini saya nggak ngetik apa-apa loh, saya undo misalkan. Saya ngetik A, saya enter, di otomatis B, maaf, B, C, D, E. Otomatis menjadi ini. Kuncinya tadi adalah A. Kuncinya adalah A. Dan tampilannya nanti akan menjadi seperti apa? Kita lihat. Oh, tampilannya nanti sekalianlah melihatnya. Ini mau di center, align, center, dan sebagainya. Ini kalau mau saya buat center, ini berarti dia menjadi di tengah tampilannya nanti. Ini settingannya. Sudah, kita sudah punya 4 soal. Yang soalnya bentuknya ketik manual. Setelah itu import. Setelah itu saya cobakan copy dan paste. Saya menuju ke soal kelima. Soal kelima saya klik tambah. Saya ngambil dari soal bentuk Word tadi. Soal bentuk Word ini saya tinggal ambil saja. Misalkan ini saya blok saja. Kuncinya tadi apa ya? C kalau nggak salah. Copy. Setelah itu saya masuk ke sini. Saya pastekan. Tadi belum saya klik tambah. Waduh, ini kabel. Nah, kalau terjadi seperti ini Bapak dan Ibu, harusnya ini kan nomor 4. Tapi ternyata saya ngeklik tambahnya keliru, sehingga ini menjadi, sebetulnya bisa digeser naik dan turun. Ini kalau saya naikkan berarti jadi posisinya di atas. Ini jadi naik. Nah, atau saya naikkan lagi, ini jadi posisinya jadi nomor ke atas lagi. Saya naikkan pol, ini berarti posisinya jadi nomor 1. Terserah Bapak Ibu mau digeser-geser kemana. Sekiranya nggak perlu di delete juga boleh. Ini delete, klik delete, itu juga boleh. Saya mau dari sini saja karena tadi posisinya di nomor 5, mau saya cobakan dan saya klik tambah. Berarti posisinya menjadi di paling bawah. Ingat, ini bisa digeser-geser ya. Tarik ke atas bawah itu bisa. Ini saya mau ambil copy dan paste dari yang ini. Saya copy, saya masukkan ke Word, ke Chrome, ke Google Form, paste jadi. Setelah itu untuk optionnya nggak usah copy satu-satu, tinggal di blok aja. Blok, klik kanan, copy. Setelah itu masukkan ke form. Di option 1 tinggal di pastekan, dipastekan. Klik, udah langsung jadi. Sekali kuncinya tadi C, answer key-nya adalah poinnya 2, jawabannya adalah C. Dan ini jangan lupa adalah required atau wajib diisi. Ini wajib diisi. Setelah itu tadi ini poinnya belum nih, lupa poinnya adalah 2. Sudah, berarti kita sudah memiliki 5 soal yang masing-masing poinnya 2. Terus ada settingan-settingan tertentu, kita acak opsi, kita acak soal dan sebagainya. Kita lanjutkan. Terlihat di sini, jangan sampai lupa poinnya mau Bapak Ibu buat menjadi 10 atau 100 terserah Bapak Ibu. Karena saya tadi poinnya masing-masing 2, sehingga di sininya menjadi 10. Kalau kita preview tampilannya dari sini sudah. Nama Mufid, misalkan kelasnya dia pilih, terus absennya dia nulis absen, misalkan absennya adalah 12, misal. Next, masuk ke token. Token tadi adalah pengaman. Pengamannya apa ya? 1, 2, 3. A-nya besar. Saya jadi lupa tadi. A, B, C kayaknya gini ya. Iya, maka dia masuk. Tinggal dia mengisikan soalnya. Ini misalkan ini 4. Dia menjawab. Dia menjawab. Dia menjawab. Dia menjawab. Ini asal saja ya. Submit. Jadi ketemunya seperti itu. Di sini terlihat bahwa guru mengizinkan dia melihat skornya, dan guru mengizinkan siswa tersebut untuk mengerjakan lagi.
Adakah settingannya? Ada. Bagaimana caranya agar si siswa tidak bisa melihat skornya dan siswa tidak bisa mengerjakan lagi? Kalau ini kan dia bisa mengerjakan berulang-ulang. Settingannya kalau saya klik skornya berapa, siswa tadi terlihat bahwa Mufid itu mengerjakan hanya benar 2 per 10. Berarti dia hanya skornya 20 dari 100. Terlihat bahwa dia yang benar mana, yang salah yang mana, dan seterusnya terlihat. Kalau bentuknya seperti ini, maka soal tersebut langsung basi. Maka siswa tersebut akan mengerjakan ulang dan dia menjadi nilainya 100. Berarti harus ada settingan-settingan tertentu sehingga siswa tidak bisa melakukan hal tersebut. Caranya adalah saya coba masuk ke bagian setting awal. Terlihat bahwa di sini sudah ada responnya. Sudah ada yang mengerjakan. Saya klik respon. Terlihat bahwa di sini sudah ada yang mengerjakan. Ada mengerjakan absen 12 dengan kode sekian sekian sekian. Di sini sudah ada yang mengerjakan. Di sini analisis soalnya sudah kelihatan, individualnya siapa nanti akan muncul. Oh, ternyata yang mengerjakan Mufid. Itu boleh akan terlihat. Nah, bagaimana cara merekapnya? Tinggal di bagian sini merekapnya. Terus tadi kembali ke awal, bagaimana setting agar siswa macam-macamnya tadi. Di sini, nah di bagian gambar roda gigi ini, bagian apa ya ini? Ya setting lah. Di bagian setting ini saya klik, maka akan muncul settingan untuk kuis tadi. Kuis tadi muncul di bagian general, collect email address. Ini berarti kalau kita checklist, maka dia harus mengisikan emailnya dia. Salah satu limitasi agar siswa tidak bisa mengerjakan ulang. Maksudnya dia tidak bisa mengerjakan temennya, maksudnya atas nama temennya itu terlihat karena emailnya apa dia langsung terlihat. Respon penerimaan kalau di checklist juga nggak apa-apa. Jika tidak usah. Collect email ini udah bagus. Setelah itu, di sini tadi ada settingan bahwa limit 1 respon saja. Checklist, maka tidak bisa siswa itu mengerjakan lagi dengan email yang sama. Setelah itu, di sini responden dapat edit after submit. Ini saran saya tidak usah di checklist. See summary and take response. Ini juga jangan di checklist. Jadi dia akan melihat hasil chartnya dan sebagainya. Setelah itu di bagian presentation, setelah itu saya biasanya isikan di bagian sini confirmation message. Saya isikan bahwa biasanya begini saya ngisinya. Terima kasih. Ujian selesai. Nilai sudah masuk. Misalkan saya isikan seperti ini. Terima kasih ujian selesai, nilai sudah masuk di database kami, salam. Biasanya saya isikannya ya kurang lebihnya seperti itu. Setelah itu di bagian ini akan muncul shuffle question order. Berarti pertanyaannya mau diacak apa tidak. Kalau mau diacak berarti di checklist, kalau nggak usah di checklist. Setelah itu di bagian quizzes di sini, di bagian quiz make a quiz apa enggak. Make a quiz itu tujuannya tadi agar automatically muncul nilainya. Setelah itu di sini responden can see miss question, maka dia bisa melihat apa yang salah, apa yang benar, jawaban yang benar yang apa, skornya berapa. Kalau ini di unchecklist semua, maka siswa nggak bisa lihat yang salah itu yang mana, jawaban yang benar itu apa, nilai dia berapa. Tapi kalau pengen nilainya dimunculkan, tinggal di checklist saja nilainya dimunculkan. Setelah itu saya klik save. Ini berarti nantinya siswa tidak bisa lagi melihat hasilnya dan sebagainya. Sini settingan awal. Selanjutnya ada settingan tersembunyi sebetulnya, itu di titik 3 ini. Di settingan tersembunyi ini sebetulnya ada macam-macam juga settingan. Ini tinggal make a copy berarti langsung di copy, move to trash berarti di delete, get preferred
private link, maaf ini belibet ya. Ini berarti langsung linknya nanti langsung bisa kita copy. Terus add kolaborator berarti kita menambahkan orang lain untuk ikut bekerja sama membuat form ini. Setelah itu di bagian sini lagi kembali ada script editor. Ini saya masih banyak harus belajar. Ada satu kawan saya jago sekali dari Jawa Barat, saya tidak sebutlah. Terus ada pengayanya juga di sini muncul, preferensinya juga muncul. Preferensinya di sini mau ya yang ini yang saya sarankan ini. Jadi defaultnya mau dibuat berapa? Dibuat, kalau tadi kan selalu di posisi 0. Kalau kita buat angkanya 2 misalkan save, maka otomatis setiap kita melihat poinnya itu selalu 2 di bagian ini. Poinnya selalu 2. Sebentar, di bagian question poinnya maka selalu menjadi 2 di bagian soal ini. Poinnya selalu 2 terus. Ini poinnya 2. Nah, selanjutnya saya akan simulasikan lagi tapi dengan menggunakan handphone. Oh ya, bagaimana caranya form ini bisa dikerjakan oleh siswa? Caranya adalah tadi di bagian titik 3 ini, get privilege link. Saya klik, maka akan muncul ini, get linknya muncul. Linknya adalah ini. Atau saya tutup dulu aja lah juga nggak apa-apa. Paling mudah saya tutup dulu. Saya tutup, saya masuk ke bagian folder. Saya masuk di folder tadi, project 30 Maret. Kembali ke project 30 Maret, bagaimana caranya? Ini form ini bisa atau ulangan ini bisa diakses oleh siswa. Caranya adalah tinggal diklik saja di sini. Setelah itu ini yang tadi get shareable link. Ini tinggal saya klik, maka akan muncul ininya, linknya. Ini tinggal saya klik, saya copy, saya coba masuk ke notepad, saya pastekan. Nah, di sini terlihat bahwa linknya itu panjang banget. Linknya sepanjang ini tidak mungkin siswa bisa masuk ke alamat ini kecuali kita sharekan lewat WhatsApp dan sebagainya, dan itu sangat konyol. Makanya link ini biasanya kita pendekkan. Saya copy link, saya masuk ke link pemendek. Pemendek link di video saya sudah pernah saya bahas juga. Yang ini nih. Saya masuk ke YouTube, setelah itu biasanya saya ketikkan kata kuncinya short link move it, maka akan mengarah ke video yang ini. Nah, di sini sudah ada bagaimana cara memendekkan atau short link. Di sini juga sudah ada caranya, langkah-langkahnya bagaimana cara memendekkan link. Tapi saya akan praktekkan sajalah. Tadi caranya berarti saya masuk ke bit. Seringkali saya menggunakan bit.ly. Banyak sebetulnya aplikasi pemendek link, bisa pakai gg.gg, bisa pakai s.id, bisa .bit.do, banyak sekali sebetulnya aplikasi pemendek link. Setelah itu, setelah masuk ke sini, saya klik create. Setelah itu saya paste di sini link panjang tadi. Link panjang yang ini, link panjang yang ini tadi, link panjang ini saya copy, saya masukkan ke bit.ly. Setelah itu saya paste. Setelah itu create, maka linknya menjadi pendek. Linknya menjadi ini, jadi pendek ini. Jika mau kita customisasi, maka saya namai misalkan ulangan 30 Maret misal. Ulangan 30 Maret. Setelah itu tinggal kita klik save. Oke, maka link ini sudah jadi. Terlihat bahwa link panjang tadi, link yang panjang banget ini, sekarang sudah berubah menjadi alamatnya bit.ly ulangan 30 Maret. Saya copy, setelah itu saya sharekan ke anak-anak. Ini saya paste.
saya bit.ly ulangan 30 Maret, anggap saya share di WhatsApp. Saya akan simulasikan anak-anak mengerjakan menggunakan handphonenya dia. Sebentar ya, saya akan mencoba mensimulasikan tampilan di handphone anak-anak. Anggap ini handphone anak-anak yang ceritanya Pak Mufid sudah mengirimkan ulangan di grup kelasnya anak-anak. Maka akan muncul pengumuman ulangan matematika material aljabar, linknya itu tadi, stay safe, keep healthy, jangan lupa bahagia, dan seterusnya. Prestasi, tujuan, kejujuran adalah utama. Regard Pak Mufid. Misalkan ada pengumuman seperti itu di kelas. Setelah itu si anak akan klik yang warna biru ini, yang ulangan ini, linknya. Setelah itu dia klik, maka akan mengarah ke soal ulangan tadi. Ini tampilannya. Di sini tadi terlihat bahwa untuk mengakomodir siswa mengerjakan hanya satu kali, maka collecting email tadi sudah saya terangkan. Maka di sini misalkan saya isikan misalkan Adi, nah misalkan ini sudah dia mengisikan emailnya. Setelah itu dia mengisikan namanya, Adi Wijaya misalkan. Setelah itu dia mengisikan kelasnya. Setelah mengisikan kelasnya, dia mengisikan absennya misalkan. Setelah itu berikutnya, nah sampai ke halaman token. Misalkan sudah disebar kurang 5 menit kurang dari ini misalkan, sehingga benar-benar anak-anak itu saja yang bisa masuk ke dalam kelas itu. Misalkan dipakai ulangannya jam 9 sampai jam 10, maka jam 9 kurang 5 maka di-sharekan di kelas tersebut, sehingga anak-anak bisa masuk hanya kelas itu. Untuk kelas lain nanti bisa diganti tokennya. Tidak bisa token tiap siswa karena ini bentuknya bentuk online, maka tidak bisa sharing, tidak bisa kita setting token per siswa, jelas tidak bisa. Jadi settingannya adalah token per sesi, itu bisa. Di UNBK pun sama, token itu bisa berlaku untuk tiap sesi, tiap 15 menit tokennya berganti, tiap 15 menit tokennya berganti. Tidak bisa tiap siswa satu token, itu tidak bisa. Kecuali menggunakan LMS yang lain, misalkan LMS yang lain yang sifatnya bukan online. Tapi kalau full online per satu user satu token bisa, tapi ada settingan-settingan tertentu. Sementara yang saya tahu kalau untuk Google Form belum bisa. Tapi jika Bapak Ibu ada yang sudah bisa mencobakan, akan sangat baik. Silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan merasa sangat berbahagia jika ada masukan-masukan yang membangun dari Bapak Ibu semuanya. Saya isikan kodenya misalkan 1 2 3 tadi apa ya, saya lupa, ABC misalkan. ABC saya berikutnya ternyata salah, saya apa tadi ya, A nya besar, B nya kecil, C nya kecil kayaknya, C nya besar kayaknya. Setelah itu berikutnya, maka dia bisa masuk ke soal 1 tambah 3 berapa, misalkan dia isikan ini 5 kurangi 4, dia tahu jawabannya apa, dia jawab lagi. Setelah itu dia terlihat soalnya tadi, soalnya apa, soalnya tentang itu tadi. Setelah itu dia jawab, setelah itu dia jawab lagi, setelah itu dia klik kirim. Sudah terlihat bahwa sudah ada tulisan atau tampilan dari si anak. Ulangan harian material aljabar, terima kasih, ujian sudah selesai, nilai sudah masuk di database kami, salam. Lihat akurasi, maka terlihat bahwa dia tadi mengerjakannya apa. Di sini muncul bahwa dia sudah mengerjakan dengan jawaban apa, tapi tidak muncul bahwa jawaban yang benar apa, jawaban yang benar, yang salah mana, nilainya berapa, itu tidak muncul. Itu bahkan settingan tadi, lihat akurasinya bisa juga kita matikan. Ini berarti Adi sudah mengerjakan soal. Saya kembali ke tampilan sebagai guru. Tampilan sebagai guru, masuk ke dalam drive-nya tadi, file ini coba 30 Maret, saya langsung klik, maka akan mengarah ke Google Form yang tadi.
Google Form yang tadi terlihat bahwa responnya sudah 2 orang. Di sini terlihat responnya sudah 2 orang. Saya klik, sudah ada siapa saja di sini. Terlihat bahwa sudah ada Adi sama Mufid. Ini tadi sudah. Setelah itu, cara merekap agar menjadi sebuah file yang baik dan benar, sebetulnya nilainya dia berapa, maka saya klik create spreadsheet yang ini, create spreadsheet. Klik, setelah itu tinggal saya klik create. Sebentar nunggu, maka dengan seperti itu sudah langsung muncul. Yang pertama tadi kan settingannya memang emailnya tidak kita setting, maka terlihat di sini bahwa emailnya masih kosong dan dia timestampnya kapan, waktu mengerjakannya dia muncul. Waktu mengerjakan dia jam 20.02, jam 8 malam, yang ini 20.29. Atas nama siapa, Mufid dan sebagainya, kelasnya apa. Di sini akan muncul rekapannya dia, nilainya berapa, skornya berapa, namanya siapa, kelasnya apa. Ini yang bisa kita olah nantinya. Itu untuk dari sisi pengolahan guru. Terus file itu tadi ada di mana? File tadi ada di sebelahnya yang tadi. Ini adalah formnya, ini adalah hasilnya. Hasil rekapan ini akan selalu berubah seiring dengan pengisian anak-anak yang mengisikan soal. Jika ada anak yang mengisikan soal lagi, maka di bagian database ini akan bertambah lagi. Jika sekiranya sudah cukup, ada juga pertanyaan, bagaimana cara menghentikan agar tidak bisa diakses oleh anak? Maka caranya tinggal di bagian ini, dibuka formnya, di bagian respon, yang di bagian sini nih, accepting respon atau menerima respon, ini tinggal dimatikan saja, klik mati, maka tidak bisa menerima lagi respon. Kalau mau dibuka, jadi misalkan ujian jam 9 sampai jam 10, jam 9 kurang 5 dibuka, klik dibuka. Setelah itu jam 10 lebih 5 tutup lagi aja, tutup. Itu cara secure paling sederhana. Tinggal buka sama tutup, on off 1010, itu juga bisa. Jadi menerima respon ataupun tidak, di sini saja settingannya, sangat sederhana. Begitu mungkin sekilas hal sederhana kaitan dengan membuat soal ulangan di Google Form. Menu selanjutnya penggunaan Google Form saya bahas per satu-satu. Mohon maaf jika dianggap mungkin terlalu pelan, saya coba mengakomodir yang DM ke saya kaitan dengan jangan terlalu cepat, saya cobakan untuk video ini pelan pakai banget. Jadi itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.